Hello everyone, in this lesson, in this video, we are going to learn about the questions in examination. How about your preparation, students? Are you ready? Well, in this lesson, we are going to discuss about that. Prepare yourself, prepare your book, prepare your pen. Untuk penilaian akhir semester pada tahun 2022-2023, ada 6 materi yang kita pelajari, yaitu expression of congratulation, agreement and disagreement, and then labels, procedure tag, continuous tense, dan present perfect tense. Dan ada satu tambahan lagi, yaitu tentang reading text. Well, let's begin. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang expression of congratulation, yaitu ekspresi untuk menyatakan selamat, ya. Di sini ada 2 soal. Kita masuk ke soal yang pertama. Number 1. Look at the picture below and choose the best wish. Kata kuncinya adalah wish. Wish adalah harapan. Di situ sudah dikasih jawaban, yaitu A, ya. Oke, ada 4 pilihan. Yang pertama adalah get well soon, grandpa. B, why are you sick, grandpa? And then C, well done, grandpa. And D, congratulations on your sickness, grandpa. Karena di sini harapan, maka kita harus pilih, ya, sesuaikan dengan gambarnya. Karena ada grandpa atau kakek yang sakit, maka harapannya adalah cepat sembuh, yaitu jawabannya adalah A, get well soon, grandpa. Cepat sembuh ya, kakek. Soal yang kedua, perhatikan gambarnya ya. What is the expression for the picture below? Sekali lagi, the keyword atau kata kuncinya adalah gambarnya. Di sini kita lihat ada gambar orang wisuda atau anak-anak atau siswa yang lagi wisuda. Nah, itu maksudnya apa? Wisuda atau tamat dalam bahasa Inggrisnya adalah graduation. Itu adalah ungkapan adalah selamat, ya. Pilihannya A, I'm sorry I can't. B, I wish you luck. And then C, I hope you get the better soon. And then D, congratulations on your graduation. Di sini sudah jelas jawabannya adalah D, congratulations on your graduation. Selamat atas kelulusanmu atau wisudamu. Bagian yang kedua yaitu agreement and disagreement and giving opinion, yang artinya setuju atau tidak setuju dan memberikan opinion atau pendapat. Kita masuk ke soal yang pertama. Which ones of the expression below showing agreement to someone opinion? Oke, jelas jawabannya adalah B. Ya, pilihannya adalah A, that's not always true. B, I couldn't agree more. C, it is not a good idea. And D, I don't think so. Pertanyaannya adalah pernyataan setuju. Ya, yang setuju adalah bagian B, yaitu I couldn't agree anymore. I couldn't agree more. Yang kedua ada percakapan antara Nina dan Rose. Nina, bla bla bla, about Pontianak. And then Rose, I think it is not too big but not too small either. And most of the people are friendly. Untuk mengisi titik-titik itu adalah jawabannya adalah D, ya, karena bagaimana tentang Pontianak, katanya about Pontianak. What do you think? Jawabannya adalah what do you think about Pontianak? Apa yang kamu pikirkan tentang Pontianak? Atau apa pendapatmu tentang Pontianak? Jadi jawabannya adalah D. Next, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang labels, ya. Labels biasanya ada di kotak kalau kita ingin berbelanja, ya, baik di kotak obat maupun di kotak produk-produk lainnya yang berisikan tentang instruksi, cara penggunaan biasanya. Contoh pertanyaannya adalah misalnya seperti ini. Ingredient, sugar, cashew, milk, solid, and etc. The underlined word means, jadi kata yang di garis bawah itu artinya apa? Ya, oke, jelas di sini artinya adalah B, the materials. Sedangkan pilihannya adalah A, the methods, B, the material, C, the goals, and D, the step. Berikutnya kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu procedure tag. Berikut adalah gambar sebuah kamera dan instruksi dari bagaimana cara kita menggunakan kamera itu. This is the way to shoot using digital camera. Press the power button, turn the mode dial to auto, aim the camera at the subject, press the shutter button halfway to focus.
press the shutter button fully to shoot. Nah, itu adalah cara menggunakan kamera ya. Kita akan masuk ke soal yang pertama. How many steps are explained the text above? Pertanyaan ini bertanya tentang step langkah. Berapa banyak langkahnya? Tinggal kita hitung langkahnya berapa. Langkahnya ada 5. There are 5 steps. Jadi jawabannya adalah D, 5 steps. Kita masuk ke soal yang kedua. What is the first step for using the camera? Apa langkah pertama jika kita menggunakan kamera? Di sini hanya memperhatikan step yang pertama atau first step. Yang step pertama adalah press the power buttons. Jadi pilihannya ada di C, yaitu press the power button. Berikutnya kita masuk ke soal yang ketiga. What should we do before pressing the shutter button? Nah, soalnya seperti ini kalian harus memperhatikan, baca benar-benar stepnya ya, supaya kalian dapat menjawabnya. Jawabannya adalah C. Aim the camera at the subject. Jadi dalam prosedur tag ini kita belajar tentang goal, ingredients, dan step ya. Ada 3 generic structure yang kita pelajari. Baik, kita masuk ke soal yang keempat. How could we shoot the subject? Jadi di sini kita jawab dengan D, yaitu press the shutter button fully. Don't forget to read it ya, dibaca dulu sebelum menjawab. And then nomor 5. What should we do to show? Nah, saya ulangi lagi. What should we do to stop the digital camera? Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan atau mematikan dari kamera digital itu? So the answer is D. Press the power button again. Oke. Nah, berikut ada teks untuk menjawab nomor 6 sampai 11, yaitu the text below is for question 6 to 11 ya. Ini juga berhubungan dengan procedure tag. The title of the tag is How to make breakable tempe. Bagaimana cara membuat breakable tempe. Nah, di situ ada goals-nya di judul, kemudian ada ingredients-nya atau materialnya, dan ada instruksi atau langkah-langkah atau step-nya ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Which statement is true about the instruction? Pernyataan yang benar menurut instruksinya adalah silakan dibaca ya. Silakan dibaca dulu, maka kita akan mendapat jawaban, yaitu C. We fork to flatten the shape of tempe. Soal nomor 7. What is the main ingredients of the breakable tempe? Material atau bahan utama untuk membuat breakable tempe ya tempe jawabannya, yaitu A, tempe. Number 8. When we add the egg in making breakable tempe. Kapan kita menambahkan telur dalam membuat breakable tempenya? Menurut bacaan jawabannya adalah A. Between we mash the tempe and shape the tempe. Number 9. What is the generic structure of the text? Apakah struktur generik dari teks itu? Dalam prosedur tag ada 3, yaitu goal, material, dan step. So the answer is C. Goal, materials, and step. Number 10. What is the social function of the text? Apa fungsi sosial dari teks itu? Fungsinya adalah, jawabannya adalah C ya. To describe about how to make breakable tempe. Fungsi sosialnya ya ada hubungannya dengan judulnya ya, karena judulnya How to make breakable tempe, maka jawabannya adalah seperti itu, ditambahkan dengan kata to describe di depannya. Oke, number 11. The lanjut feature of this text is. Nah, ciri kebahasaan yang paling sering muncul di teks ini adalah B, imperatif. Berikutnya adalah bagian yang kelima, yaitu pelajaran tentang continuous tense ya. Kita masuk ke soal yang pertama, number 1. Look at her, she bla 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 long skirt, she looks more beautiful. Ingat, untuk pelajaran continuous tense kita menggunakan subject plus to be plus kata kerja bentuk ing. Jadi ada to be, am is are, dan ada kata kerja yang ditambahkan dengan ing. Karena di sini she berarti is yang dipakai, dan pas tentunya kata kerja yang digunakan adalah menggunakan ing. Jadi jawabannya adalah is wearing. Jadi jawabannya A. Number 2, bla 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 is taking a trip to Pontianak. Nah, lagi-lagi kita menggunakan di sini adalah subjeknya apa? Karena di sini kata kerjanya
atau to be-nya udah ditentukan is, maka tunggal ya. Subjek yang kita gunakan tunggal yaitu the woman. C, the woman. B. Number 3, while I blah 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 in the bus stop, a nice young lady come and said hello to me. I berarti I am. Oke, tinggal dipilih lagi kata kerja yang ada I-nya. Jadi jawabannya adalah A, am standing. Berikutnya, number 4, I usually sit on my chair, but now I blah 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 in front of you. Di sini juga ada I, berarti am dan kata kerja ing. Sudah ada am dan standing. Ya, oke, jawabannya adalah D, am standing. Number 5, Budi does not like rock music, but now she blah 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 to rock music. Di situ kata kuncinya adalah she, tunggal, dia perempuan tunggal. Maka to be yang digunakan adalah is, tambahkan dengan kata kerja bentuk ing. Jadi jawabannya adalah is listening. Jadi jawabannya D, she is listening to rock music. Baik, kita akan lanjut ke bagian yang keenam, yaitu present perfect tense. Apa saja soalnya? Yang pertama, I blah 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 studied for 2 hours. Untuk rumus present perfect tense adalah subject plus have atau has plus verb 3. Jadi kata kerja yang ketiga ya. Oke, jadi pilihan nomor 1 itu adalah have, has been, dan have. Jadi I itu pasangannya dengan have. Jadi pilihannya adalah C. Number 2, we blah blah here since yesterday. We pilihannya have. Karena here adalah kata keterangan maka menggunakan been. Jadi jawabannya adalah have been. We have been here since yesterday. Number 3, yesterday I saw him in front of that department store. And today I blah 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 him 3 times there. Kata kuncinya ada di subjeknya I. I itu menggunakan have ya. Kemudian kata kerja ketiga dari she itu seen. Jadi jelas jawabannya adalah A, have seen. I have seen him 3 times there. Kemudian kita masuk ke soal reading ya, reading text. Jadi kunci untuk menjawab soal reading text, yang pertama harus membaca reading textnya. Cari poin-poin atau main point yang penting ya. Oke, kita akan lanjut. The following dialogue is for question 1 to 4. Jadi untuk dialog ini adalah untuk menjawab soal 1 sampai yang keempat. Silakan dibaca dialog antara Radit dan Raisa. Mereka lagi berbicara tentang apa? What are they talking about? Ya. Kita masuk ke soal yang pertama. Number 1. What are they talking about? Menurut bacaan, mereka sedang berbicara tentang hasil ujian. Ya, silakan dibaca. Yaitu pilihannya adalah the results of the exam. Ya. And then number 2. What is Radit rank at school? Nah, bagaimana ranking Radit di sekolah? Silakan dibaca, ada dalam bacaan itu ya. Jawabannya adalah A, yaitu 5th. Rankingnya yang ke-5. Soal yang ketiga. What is the speaker's hope? Apa harapan dari pembicaraan itu? Menurut bacaan bahwa mereka ingin mencapai nilai yang terbaik ya, dan belajar di sekolah yang terbaik. Jadi pilihannya adalah B ya. To achieve the best mark and study at the best school. And then number 4. From the dialogue we can conclude that Radit and Raisa. Ya, dalam bacaan atau dalam soal ini ada conclude. Conclude itu artinya adalah rangkuman. Apa kesimpulan atau rangkumannya? Oke, jadi setelah membaca kalian akan bisa menentukan what is the conclusion of the reading text ya. Jadi conclusionnya adalah jawabannya adalah C ya. Our needs great student. Alright. Nah, berikut ada bacaan lagi nih. The following text is for question 5 to 7. Silakan dibaca kembali ya untuk teks ya atau reading text berikut ini, kemudian bisa menjawab soal 5 sampai 7. Oke. Number 5. What should we do to keep our bodies and mind fresh? Apa yang harus dilakukan untuk menjaga agar tubuh kita dan pikiran kita tetap
segar. Menurut bacaan itu, kita harus istirahat yang cukup. Jadi jawabannya adalah D. Have enough rest. Istirahat yang cukup. Number 6. From the text, we can conclude that. Dari teks itu kita bisa menyimpulkan bahwa, this is about the conclusion lagi, mengenai kesimpulan ya. Yaitu having enough sleep is a healthy lifestyle. Menurut bacaan ya. Jadi jawabannya adalah C. Kalau kita cukup tidur itu adalah merupakan style atau kehidupan yang sehat ya. And then number 7. How the fresh mind influence our bodies. Bagaimana pikiran yang sehat itu mempengaruhi dari tubuh kita ya. Menurut bacaan jawabannya adalah B. They will make our bodies healthy. Alright student, I think that's all the explanation about the examination in this video. Don't forget to prepare yourself, and then don't forget to prepare everything. Don't forget to study hard before you doing the test ya. Thank you for watching. See you